kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Salam sejahtera Bapak Ibu dan para pemuda-pemudi dimanapun Anda berada, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Nathan Jurnawan. Kita hari ini kembali live streaming. Sudah hampir 2 tahun kita ibadah live streaming. Itulah satu pilihan yang terbaik untuk saat ini karena situasi COVID yang belum bisa ditangani sepenuhnya. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada sesi tentang anggur baru perkawinan di Kana. Tidak terasa, satu demi satu sesi sudah saya berikan tentang pernikahan dan itu
sangat-sangat bagus sebagai pegangan, sebagai penuntun bagi kita dalam menjalani pernikahan ataupun para pemuda-pemudi yang sedang mencari pasangan hidup yang akan melangkah ke jenjang pernikahan. Dan panduan ini akan sangat membantu kehidupan pernikahan nantinya. Sudah 8 sesi saya berikan tentang pernikahan atau perkawinan, dan hari ini kita memasuki sesi yang ke-9. Namun sesi yang akan kita kupas itu adalah kelanjutan daripada sesi yang lalu, yaitu anggur perkawinan. Sebelum kita memasuki pembahasan kita, terlebih dulu kita akan mendengarkan pujian dan penyembahan, dan harapan saya Bapak Ibu pun bisa mengikuti pujian penyembahan lagu-lagu ini. Ada 3 lagu yang akan dibawakan oleh pengarang lagu itu sendiri, yaitu Bapak Pendeta Jonathan Prawira. Lagu pertama adalah Air Menjadi Anggur, lagu yang kedua Pokok Anggur Yang Benar, dan lagu yang ketiga Tuhan Menjadikan Segalanya Baru. Saya ketika mencari lagu-lagu beliau, saya ingat bahwa beliau pernah menulis atau menciptakan lagu tentang anggur, dan kebetulan topik yang kita kupas pada saat ini berbicara dengan anggur yang Tuhan Yesus ubah dari air di pernikahan di kota Kana. Kita akan mendengarkan pujian penyembahan, dan saya yakin pujian itu sangat memberkati kita sebelum kita masuk ke dalam pembahasan firman Tuhan, supaya hati kita, pikiran kita, perasaan kita dibukakan, diterobos oleh lagu-lagu tersebut. Mari Pak Pendeta Jonathan, kami persilahkan. Menjadi anggur untuk menunjukkan kasih kuasa-Mu, seperti air menjadi anggur. Sanggup pulihkan keadaanku. Kau jamah hati yang tawar menjadi manis nantiasa. Kau hapuskan air mata, berganti sukacita. Apa yang nampak tak mungkin, Kau buat menjadi mungkin. Hidupku pasti semakin hari semakin baik. Kau ubah air menjadi anggur untuk menunjukkan kasih kuasa-Mu, seperti air menjadi anggur. Kau sanggup pulihkan
kasih di hatiku, tiada yang dapat ku perbuat di luarmu. Kaulah sumber kuasa di hidupku, ku dapat hadapi semua bersamamu. Ku mau tinggal di dalammu, seperti kau di dalamku, sebab kaulah pokok anggur yang benar. Ku mau melekat padamu, saat kau membentukku agar berbuah indah bagimu. Kaulah sumber kasih di hatiku, tiada yang dapat ku perbuat di luarmu. Oh, kaulah sumber kuasa di hidupku, ku dapat hadapi semua bersamamu. Ku mau tinggal di dalammu, seperti kau di dalamku, sebab kaulah pokok anggur yang benar. Ku mau melekat padamu, saat kau membentukku agar berbuah indah bagimu. Ku mau tinggal di dalammu, seperti kau di dalamku, sebab kaulah pokok anggur yang benar. Ku mau melekat padamu, saat kau membentukku agar berbuah indah bagimu. Mau tinggal di dalammu, seperti kau di dalamku, sebab kaulah pokok anggur yang benar. Ku mau melekat padamu, saat kau membentukku agar berbuah indah bagimu. Ku mau tinggal di dalammu, seperti kau di dalamku, sebab kaulah pokok anggur yang benar. Ku mau melekat padamu, saat kau membantuku berbuah indah bagimu, agar berbuah indah bagimu, agar berbuah indah bagimu. Oh, 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 oh.
dibandingkan hadiratmu. Semua hal yang telah ku serahkan padamu, akan Engkau gantikan lebih indah di hidupku. Tuhan menjadikan segalanya baru bagiku. Hidup yang lama telah berlalu, yang baru pun sudah datang. Biar ku lupakan yang ada di belakangku, arahkan diri pada tujuan kemuliaan bersamamu. Semua hal yang telah ku serahkan padamu, akan Engkau gantikan lebih indah di hidupku. Tuhan menjadikan segalanya baru bagiku. Hidup yang lama telah berlalu, yang baru pun sudah datang. Biar ku lupakan yang ada di belakangku, arahkan diri pada tujuan kemuliaan bersamamu. Tuhan menjadikan segalanya baru bagiku. Hidup yang lama telah berlalu, yang baru pun sudah datang. Biar ku lupakan yang ada di belakangku, arahkan diri pada tujuan kemuliaan bersamamu, kemuliaan bersamamu. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan pujian penyembahan. Semoga 3 lagu yang dibawakan oleh beliau itu memberikan inspirasi bagi kita memasuki gerbang pernikahan
gerbang pembahasan kita pada saat ini. Kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan dan membahas kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita tundukkan kepala kita akan berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, Engkau tetap menyertai, tetap memimpin kami, sehingga tidak terasa sudah 8 sesi pelajaran topik pernikahan itu kami bahas, kami dengarkan, kami simak, dan kami yakin bahwa kebenaran-kebenaran berseri ini akan melengkapi pernikahan yang akan dijalani oleh muda-mudi ataupun kami yang sudah memiliki pasangan. Supaya kami tahu prinsip-prinsip pernikahan yang sesuai dengan kehendak Engkau. Karena kami rindu agar pernikahan siapapun yang menjalaninya adalah sebuah pernikahan yang penuh dengan kebahagiaan. Engkau buka hati kami, pikiran kami, mata rohani kami, sehingga apa yang kami lihat di layar, apa yang kami dengar, dan apa yang kami saksikan, itu akan menuntun kami lebih memahami kebenaran tentang tentang anggur perkawinan di Kana ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, sebagaimana yang saya ajak Bapak Ibu, setiap kali kita akan membahas satu topik, apalagi topik berseri yang saya ambil dari satu perikop, saya ingin kita membaca perikop itu supaya kita bisa melakukan pembahasan itu secara mendalam. Kita akan baca kembali. Ini adalah ketiga kalinya kita baca perikop ini di Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Walaupun terdiri dari 11 ayat, tetapi banyak kebenaran-kebenaran yang terkandung di dalamnya. Ayat pertama, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakannya kepadamu, perbuatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta, lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Ayat terakhir, ayat 11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Bapak Ibu, kita sudah baca dan ini ketiga kalinya kita baca, dan dari 3 kali baca ini ternyata banyak kebenaran yang tersembunyi ayat demi ayat yang bisa kita gali. Kadang-kadang firman Tuhan itu seperti menggali sumur. Ketika Anda hanya melihat sebuah lahan, sebuah tanah kosong, Anda tidak gali, Anda tidak akan temukan air yang ada di dalam tanah tersebut. Padahal kita yakin, ketika tanah itu kita gali dengan kedalaman tertentu, Bapak Ibu pasti temukan air yang mengalir, air yang bisa kita pakai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Walaupun di atas tanah yang penuh dengan tanah yang begitu gersang, bahkan boleh dikatakan padang pasir, yang panas, yang garing, tetapi kalau digali dan gali terus, Bapak Ibu pasti akan temukan sumber air. Ini bukan masalah iman. Ini bukan masalah iman, tapi memang itu struktur geologi bumi seperti itu. Nah, demikian pula kebenaran firman Tuhan. Awalnya saya hanya mau bawakan 1 kali tentang anggur pernikahan di Kana,
Tapi setelah saya baca-baca, banyak kebenaran-kebenaran seperti sumber air yang mengalir yang Tuhan berikan kepada saya. Dan akhirnya saya temukan ada 3 kali pembahasan. 3 kali pembahasan dari 11 ayat tersebut. Memang firman Tuhan itu kaya. Semakin kita gali, semakin dalam, semakin banyak kebenaran-kebenaran yang muncul. Karena firman Tuhan itu hidup. Hari ini engkau baca demikian, tapi setahun kemudian engkau baca, mungkin Anda sudah temukan sesuatu yang baru, atau Tuhan berikan inspirasi yang baru melalui firman yang Anda baca itu. Itulah kebenaran firman Tuhan. Nah, kita akan masuk ke pembahasan kita pada hari ini, yaitu bagian yang ketiga dari anggur pernikahan di Kana. Ini adalah sesi yang ketiga dari judul yang satu ini. Anggur perkawinan di Kana. Kita lihat kembali ayat 7 dan ayat yang ke-10. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dan dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Apa yang Bapak Ibu tangkap? Apa yang saudara-saudari tangkap di dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-10 ini? Tangkap nggak? Ketika Anda baca sekilas, kelihatan biasa-biasa saja. Tapi ketika Anda gali kalimat demi kalimat, kata demi kata, Anda akan temukan ada sesuatu hal yang luar biasa. Saya ingin mengajak Anda melihat ada 2 kata yang mengandung makna simbolis. Kata yang pertama itu adalah, kedua kata itu adalah air dan anggur. Apa sih Pak Nathan yang bisa kita tangkap dari air dan anggur? Banyak. Kita coba lihat dulu. Masalah yang pertama yaitu air. Air adalah suatu zat cair yang rasanya tawar. Nah, hal ini melambangkan bahwa suatu saat pernikahan yang dijalani oleh sepasang suami istri itu pasti bisa mengalami yang namanya tawar. Dengan kata lain, dalam hati kedua pasangan suami istri ini sudah tidak ada rasa lagi. Cinta kasih di antara mereka itu sudah mulai menjadi tawar. Mungkin Anda yang sedang pacaran saat ini belum mengalaminya. Mungkin saat ini engkau lagi hot-hotnya. Segalanya terasa indah, segalanya terasa menyenangkan. Tapi bagi pasangan suami istri, mungkin bagi Anda yang sedang menonton khotbah saya pada saat ini, mungkin Anda ada di kondisi seperti ini. Bahwa pernikahan kalian sudah dalam kondisi yang tawar. Sudah tidak ada rasa lagi. Walaupun kalian masih hidup sebagai suami istri, masih satu rumah, masih satu ranjang, tapi sesungguhnya pernikahan itu sudah tidak ada rasa lagi. Anda tahu gak? Anda sadar gak? Itu yang jadi persoalan. Lalu kata yang kedua adalah anggur. Kita lihat, kata yang kedua itu adalah anggur yang baik. Anggur, ketika Yesus hadir dalam pernikahanmu, Tuhan Yesus sanggup mengubah pernikahan yang tawar itu menjadi harmonis dan bahagia. Sama seperti tadi, kita minum air yang tawar, tidak ada rasa. Tapi setelah itu kita minum anggur. Nah, anggur itu pasti sudah mengandung rasa. Bukan hanya mengandung alkohol, tapi anggur yang baik itu kaya akan berbagai macam aroma-aroma. Maka tidak heran, anggur itu banyak yang mahal sekali karena mengandung aroma, mengandung rasa yang kompleks. Nah, ini adalah satu simbolis. Yang tadinya tawar pernikahanmu, dan ketika Yesus hadir, maka pernikahanmu sanggup Tuhan ubah, sanggup Tuhan poles, sanggup Tuhan perbaharui menjadi sebuah pernikahan yang penuh dengan kebahagiaan. Masalahnya adalah Yesus hadir atau tidak di dalam rumah tanggamu, di dalam pernikahanmu. Kalau Yesus tidak hadir, engkau akan terus meminum air tawar itu. Betul? Karena itulah para pemimpin pesta, kalau anggur sudah habis, pasti yang disajikan adalah tinggal air. Sudah habis anggur itu. Jadi orang Yahudi itu punya kebiasaan, anggur pertama yang disajikan itu yang terbaik, lalu yang terbaik mutunya, sedangkan yang selanjutnya setelah semua orang mencicipi anggur yang terbaik, lalu level yang kedua itu adalah anggur yang menengah.
Nah setelah itu yang terakhir itu adalah anggur yang biasa saja, yang harganya relatif murah tapi masih tetap dianggap anggur. Dibandingkan dengan air tetap masih ada rasa anggurnya, oke? Nah itu level-levelnya. Karena pernikahan orang Yahudi itu bukan berlangsung satu kali selesai. Bisa berlangsung berhari-hari dan rata-rata itu satu kali pernikahan itu berlangsung 7 hari lamanya. Makanya dibuatlah kondisi seperti itu. Anggur yang terbaik, yang sedang, dan anggur biasa. Nah, sampai terakhir sudah tidak ada anggur lagi. Bagaimana? Paling mereka harus segera mencari anggur yang biasa itu atau diganti dengan air. Tapi kondisi ini memalukan. Karena yang namanya pernikahan itu anggur itu wajib. Bukan air biasa. Kalau zaman sekarang mungkin pesta pernikahan dengan air putih saja sudah nggak ada masalah, betul? Kita akan lihat bagaimana proses itu terjadi. Pernikahan menjadi tawar seperti air. Tawarnya sebuah pernikahan suatu saat pasti dialami oleh pasangan suami istri. Boleh dikatakan kalau kita nyatakan dalam persentase mungkin 75% pasti bisa mengalami yang namanya pernikahan itu menjadi tawar. Sedangkan yang 25% mungkin masih lumayan baik lah. Sedangkan yang baik, yang bawa pernikahan yang harmonis, pernikahan bisa berbahagia sampai bertahun-tahun, bahkan sampai akhir hidup mereka, itu jarang sekali terjadi. Percaya nggak? Jarang sekali. Karena itu, tidak heran para ahli memberikan simbol tentang pernikahan itu dengan berbagai macam lambang-lambang. Ada yang kayu lah, ada yang permata lah, ada yang perunggu dan lain sebagainya. Nah ketika pernikahan itu menjadi tawar, itu hanya ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama itu adalah suami istri itu tidak sadar bahwa pernikahan yang sedang mereka jalani pada saat itu dalam kondisi tawar. Mereka tidak sadar. Kenapa? Karena mereka hidup di dalam sebuah rutinitas. Suami pagi-pagi bangun sudah siap-siap ke kantor. Kerja seharian. Setelah itu pulang, ya paling ketemu anak, ketemu istri sebentar makan. Setelah itu sudah siap-siap ke kamar lagi untuk tidur. Besoknya bangun lagi, rutinitas seperti itu. Demikian pula sang istri. Pagi-pagi bangun mungkin urus suami sebentar sebelum ke kantor. Nah setelah itu ngurus anak seharian, mengurus pekerjaan rumah tangga. Sampai suami pulang, urus suami makan dan sebagainya. Setelah itu mereka sudah siap-siap kembali ke kamar untuk tidur. Itu yang terjadi. Mereka tidak sadar bahwa sesungguhnya pernikahan itu sudah tidak ada rasa. Ada kemungkinan yang kedua, suami istri sadar, sangat tahu bahwa pernikahan mereka itu sebenarnya sudah sangat hambar, sudah sangat tawar. Dan mereka kepingin pulihkan tapi tidak tahu bagaimana memulihkannya, harus dimulai dari mana pemulihan tersebut. Mereka bingung. Akhirnya mereka hanya bisa bertahan mungkin karena status sosial, bertahan mungkin karena anak-anak, bertahan mungkin karena pertimbangan-pertimbangan yang lain. Tapi sesungguhnya pernikahan mereka itu sudah menjadi sangat hambar. Bagi Anda yang sedang mendengarkan khotbah saya saat ini, saya yakin mungkin ada di antaranya itu adalah Anda di tahap seperti ini. Kita lihat kondisi akhir pernikahan itu menjadi tawar. Kenapa sih pernikahan itu bisa menjadi tawar? Bukankah waktu mereka pacaran itu sedang hot-hotnya, waktu mereka pacaran itu segalanya terasa indah, semuanya terasa bahagia, menyenangkan? Kenapa bisa terjadi bahwa pernikahan itu bisa menjadi tawar? Ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah harapan dari masing-masing pasangan tidak terwujud. Sewaktu pacaran, Anda punya harapan begini-begini, punya khayalan, punya impian. Tapi setelah engkau menikah ternyata fakta berbicara lain. Saya ingin katakan satu hal kepada Anda. Masa pacaran adalah masa yang penuh dengan kemunafikan. Kenapa saya katakan munafik? Karena di waktu pacaran tersebut semua orang, baik pria maupun wanita, ingin tampilkan sesuatu yang terbaik agar dinilai, dilihat oleh pasangannya. Saya yakin tidak ada orang yang ketika pacaran langsung menunjukkan ini loh kejelekan saya. Orang akan kabur, betul? Karena itulah masa pacaran adalah masa menjual nilai diri, menjual kepribadian, menjual pendidikanmu, menjual latar belakang kehidupanmu, menjual pekerjaanmu. Semuanya Anda tampilkan yang terbaik bagi pasangan Anda. Tapi setelah
engkau menikah, kan sudah tidak mungkin munafik lagi, sudah tidak mungkin ditutupi lagi. Dengan sendirinya, semua kekurangan satu demi satu akan terbongkar. Maka kadang-kadang banyak pasangan muda-mudi yang baru menikah terkaget-kaget. Loh, kok pasangan saya begini, kemarin nggak begitu? Karena saya sudah katakan, masa pacaran itu memang masa menjual diri. Oke? Dan yang jeleknya adalah, masa pacaran seringkali matanya itu sipit untuk melihat pacar Anda. Sipit. Sehingga semuanya terlihat enak, semuanya terlihat menyenangkan. Mestinya sewaktu pacaran itu Anda buka mata segede-gedenya, lihat kelebihan pasanganmu, lihat kekurangan pasanganmu, sehingga setelah memasuki jenjang pernikahan tidak terkaget-kaget lagi. Setelah menikah baru Anda sipitkan. Betul? Yang kedua adalah terjadinya konflik yang tidak terselesaikan sehingga menumpuk menjadi bom waktu. Suami istri tidak bisa terhindari yang namanya konflik kesalahpahaman karena pernikahan itu menyatukan dua perbedaan. Latar belakangnya berbeda, hobinya berbeda, gaya hidupnya berbeda, karakternya berbeda. Semuanya itu berbeda. Dan itu tidak mudah untuk dipersatukan. Pasti banyak perbedaan-perbedaan. Bapak Ibu yang saya kasihi. Karena itulah konflik-konflik itu selalu terjadi di dalam kehidupan suami istri. Nah, seringkali konflik itu tidak diselesaikan. Numpuk lagi tanpa disadari menggunung. Yang tinggal waktu kalau tidak bisa ditahan lagi, tidak bisa dikendalikan, akhirnya menjadi bom waktu. Itulah penyebab kenapa pernikahan itu menjadi dingin. Nah, jika hal tersebut dibiarkan, maka akan menuju tahap selanjutnya yang semakin parah dan semakin sulit untuk diperbaiki dan dipulihkan. Karena itu bagi Anda yang saat ini mungkin pernikahan sedang dingin, pernikahan sedang menjadi tawar, coba segera perbaiki. Jangan menuju tahap selanjutnya, itu akan menjadi lebih bermasalah. Kita lihat tiga tahap hancurnya sebuah pernikahan. Tahap pertama adalah pernikahan yang kita lihat. Tahap pertama, perhatikan tiga gambar ini. Tahap pertama itu adalah pernikahan mulai menjadi tawar. Oke, tawar. Nah, jika tidak ditangani, maka akan menuju tahap yang kedua adalah pernikahan itu menjadi dingin atau beku. Dari hambar menjadi beku. Seperti air ya, dari air yang tawar, air yang hambar, nanti air akan menjadi dingin karena sudah menuju ke es, beku. Dan tahap yang ketiga adalah pernikahan sudah tidak bisa dipertahankan lagi, yang akhirnya berujung pada yang namanya perceraian. Nah, inilah tiga tahap tentang hancurnya sebuah pernikahan itu. Kita lihat tahap demi tahap, kira-kira kriteria ciri-cirinya seperti apa. Ciri-ciri pernikahan itu menjadi tawar. Nah, itu mungkin bisa menjadi bahan koreksi bagi kita bersama, bagi suami istri yang saat ini mungkin pernikahan itu sedang tawar. Apakah mereka sadar atau tidak sadar? Tapi ini bisa menjadi satu cerminan. Apakah pernikahanmu masih hangat atau sudah menjadi tawar? Yang pertama adalah komunikasi sudah buntu dan sering tidak nyambung. Perhatikan baik-baik. Ketika hubungan dengan pasangan Anda sudah menjadi tawar, komunikasi itu sudah buntu. Komunikasi itu sudah nggak nyambung. Yang satu mengatakan begini, yang satu mengatakan begitu. Dan ketika komunikasi tidak nyambung, konflik itu makin sering kali terjadi. Karena di dalam pernikahan komunikasi itu sangat-sangat penting. Yang kedua adalah sudah tidak ada canda dan tawa dari suami istri lagi. Yang namanya pernikahan mestinya happy, mestinya bahagia. Dan satu wujud kebahagiaan itu ada candaan, ada tertawa. Dan pernikahan atau keluarga yang baik itu adalah keluarga di mana ada canda dan tawa di dalam keluarga tersebut. Tapi kalau tidak ada lagi canda dan tawa, khususnya antara suami istri, artinya sudah hambar. Semuanya sudah memasang muka lempeng. Tahu muka lempeng? Yang ketiga, frekuensi hubungan suami istri itu semakin jarang. Nah ini, padahal yang namanya pernikahan, salah satu tujuan pernikahan itu adalah biologis. Itu sudah saya kupas pada sesi tujuan pernikahan. Dan ketika
Anda dengan suami Anda sudah jarang kontak fisik, artinya Anda tuh sudah menjadi tawar di dalam pernikahan tersebut, sudah nggak hot. Oke. Yang keempat, belanja ke dokter, pertemuan, seringkali yang hadir itu hanya Anda seorang diri. Padahal namanya pernikahan itu adalah Anda mestinya berpasangan, kemana-mana bersama. Dua menjadi satu. Tapi sekarang kembali lagi Anda sendiri. Pergi ke dokter, cek dokter, karena Anda sakit, Anda sendiri. Tidak diantar lagi oleh pasangan Anda. Atau ketika Anda belanja, apakah di mall, apakah di pasar, Anda sendiri. Padahal yang namanya rumah tangga, dapur itu biasa suami istri bersama. Tapi sekarang sudah jalan sendiri-sendiri. Nah, itu sudah ciri-ciri. Apakah Anda alami? Yang kelima, emosi mudah tersulut karena ada luka dalam. Jadi kadang-kadang suami atau istri ngomong sedikit saja langsung terpicu emosinya. Kenapa? Karena di dalam itu ada luka. Luka yang semakin hari semakin dalam sehingga itu akan sangat sensitif. Dan luka itu ketika Anda terluka, kelihatan itu di luar itu sembuh, tapi di dalam itu masih bernanah, masih ada luka. Begitu Anda sentuh sedikit saja rasanya sakit sekali. Pernah nggak Anda alami luka seperti itu? Namanya luka dalam. Oke. Kalau nggak ada luka mungkin nggak ada masalah. Tapi kalau ada luka, sentuh sedikit saja rasanya ngilu, rasanya sakit di dalam. Karena memang ada luka. Maka suami istri ketika masalah itu tidak diselesaikan, numpuk, suatu saat luka itu akan sangat-sangat sulit diobati. Yang keenam, lebih banyak bertengkar daripada masa damainya. Kalau suami istri bertengkar, suami istri konflik itu memang biasa. Tapi kalau konflik lebih banyak daripada masa damainya, itu sudah nggak bagus. Artinya memang sudah menjadi tawar. Oke? Konflik, berantem. Biasa kan orang berantem nggak mungkin langsung hari itu juga damai, baik-baikan lagi. Enggak. Kadang-kala suami istri setelah berantem, kadang-kala bisa beberapa hari baru pelan-pelan cair lagi. Tapi karena sering kali terjadi konflik, hari ini berantem, 3 hari kemudian cair, baru 1 hari cair, berantem lagi. Artinya pernikahan itu sudah sangat-sangat tidak sehat. Lebih banyak konfliknya, lebih banyak menghabiskan masa waktu bermusuhan daripada waktu berdamai. Nah, itulah gambaran bahwa pernikahan itu sudah menjadi tawar. Oke, kita lihat yang kedua. Pernikahan sudah menjadi dingin, mulai dingin. Ciri-cirinya seperti apa? Kita lihat ciri yang pertama, komunikasi menjadi langka dan sangat terpaksa dilakukan. Kalau tadi komunikasi itu masih ada, tapi hanya sekedar, tapi saat ini sudah menjadi sangat langka karena sudah malas. Jangankan berkomunikasi, melihat mukanya saja sudah malas, sudah muak. Betul nggak? Yang kedua, hampir tidak pernah melakukan persetubuhan. Kalau tadi masih sekali-kali dilakukan, karena mungkin suami istri punya kebutuhan itu. Tapi sekarang walaupun mereka bukan berarti nggak ada kebutuhan loh. Kebutuhan tetap ada. Yang namanya biologis itu sesuatu hormon yang timbul dengan sendirinya. Tidak bisa dikendalikan, sama seperti kita lapar. Lapar. Semua orang bisa alami lapar. Kalau lapar ya harus makan. Demikian pula biologis. Mereka ada kebutuhan biologis. Tapi sudah nggak ada keinginan untuk menyalurkan kepada pasangan. Oke, kemudian sudah mulai membedakan hak milik atau barang pribadi. Kadang-kadang peralatan-peralatan di rumah tangga antara milik satu dan milik lain sudah mulai dibedakan. Piringmu, piringku, sendokmu, sendokku, beda sudah. Betul nggak? Sudah beda. Itu baru hal-hal kecil. Kadang-kadang sudah mulai berbicara tentang aset. Mobilnya, siapa yang beli mobil nih? Kalau gua yang beli, lu kalau harus pakai mobil ini, lu harus izin sama gua. Nah, itu sudah masalah itu. Tapi kalau mereka pernikahan harmonis, siapapun yang mau pakai mobil kan tidak masalah, betul nggak? Itu ciri-ciri bermasalah. Yang keempat, mulai perhitungan uang dan kebutuhan pribadi. Karena mereka sudah menuju pada ingin perpisahan, ya. Kalau tidak, mereka sudah punya gambaran. Kami akan berakhir, kami akan berpisah. Makanya mulai menghitung-hitung nih, uangmu, hartamu, dan sebagainya. Lalu yang kelima, sudah mulai pisah ranjang atau pembatas di ranjang.
Mungkin pembatas di ranjang itu artinya walaupun mereka masih tidur satu kamar, walaupun mereka masih tidur di satu ranjang, tapi seringkali di tengah-tengah ranjang mereka itu ditaruh sebuah guling untuk memisahkan suami dengan istri. Guling itu bukan untuk dipakai, tapi hanya pembatas saja. Pernah nggak alami hal tersebut? Kalau Anda sudah masuk ke jenjang tersebut, artinya pernikahan Anda sudah dingin. Oke? Nah, kalaupun mereka masih tidur sekamar, tidur seranjang, itu pun terpaksa. Terpaksa karena apa? Mungkin di rumah itu kecil, tidak ada ruang yang lain. Oke, itu yang pertama. Kalau ada ruang lain, saya percaya masing-masing di satu kamar yang berbeda. Atau kemungkinan yang kedua adalah hanya untuk menutupi supaya anak-anak tidak tahu bahwa mereka sebenarnya sudah perang dingin, sudah dingin pernikahan mereka. Sehingga di mata anak-anak kelihatan mama papa walaupun masih serumah, masih baik-baik saja, tapi pada sudah tidak. Lalu yang keenam, mulai masuknya orang ketiga atau will atau pill. Itu bisa terjadi pria maupun wanita. Karena hubungan suami istri sudah dingin. Kalau tawar dengan dingin, kondisi dingin itu artinya sudah beku, sudah tertutup hatinya untuk pasangannya. Maka ketika dingin, orang lain itu mulai masuk. Tadi saya sudah katakan di bagian yang kedua, hampir tidak pernah melakukan persetubuhan. Sedangkan namanya biologis itu kebutuhan. Sama seperti makan tadi, kebutuhan. Lalu dia tidak mendapatkan penyaluran. Kebutuhan yang saya maksudkan ini itu bukan hanya masalah seks. Ya, bukan hanya masalah seks, tapi perhatian pasangan, ucapan terima kasih pasangan, kemesraan dari pasangan dia sudah tidak dapatkan. Nah, orang lain bisa memberikan dan itu mudah sekali masuk, mudah sekali terjebak. Jadi, ketika pernikahannya sudah dingin ini, tidak segera ditangani, tidak segera diperbaiki, maka akan menuju ke tahap yang terakhir, yaitu tahap yang ketiga. Apa itu? Ketika keduanya sudah tidak sanggup lagi mempertahankan pernikahan itu, solusinya adalah perceraian. Mau gimana lagi? Dari tawar tidak diperbaiki, menuju tahap yang lebih parah, yaitu dingin. Jadi, ketika pernikahan itu sudah dingin, tidak segera ditangani, itu sudah darurat itu sebenarnya. Kalau pernikahan sudah dingin, tidak segera diperbaiki, tidak segera ditangani, maka dia akan menuju tahap yang terakhir, yaitu tahap yang ketiga. Apa itu? Tahap yang ketiga adalah ketika keduanya sudah tidak sanggup lagi mempertahankan pernikahan itu, solusinya adalah perceraian. Itu solusi terakhir sudah. Ini adalah pilihan terakhir yang terpaksa diambil oleh pasangan suami istri. Sudah nggak ada pilihan mau diapalkan lagi. Perceraian itu akan semakin cepat ketika orang ketiga itu semakin memperkeruh pernikahan itu. Biasanya kalau suami istri punya masalah yang tidak terselesaikan, mereka akan mencurhat, akan cari orang yang bisa membantu menyelesaikan masalah itu. Nah, kalau curhatnya kepada lawan jenis, percayalah bahwa Anda pasti terjebak. Apalagi lawan jenis tempat Anda curhat juga ternyata punya masalah di dalam pernikahan mereka. Ya sudah, pasti bermasalah, pasti terjadi konslet. Awalnya konseling menjadi konslet. Dua kategori perceraian, hanya dua kemungkinan. Yang pertama adalah cerai resmi. Artinya pernikahan mereka diputus oleh pengadilan. Masing-masing akhirnya memegang yang namanya surat cerai. Nah, kalau sudah kondisi demikian, sudah tidak bisa saling intervensi lagi. Dan kemungkinan yang kedua itu adalah cerai gantung. Artinya, mereka mau majukan ke pengadilan, mereka juga masih ragu-ragu. Mereka masih juga banyak pertimbangan-pertimbangan lain. Salah satunya mungkin mereka itu pasangan suami istri Kristen yang tahu tidak boleh bercerai. Nah, mau diapakan lagi? Akhirnya mereka pisah. Keduanya pisah. Dan Alkitab izinkan nggak? Di dalam Alkitab 1 Korintus pasal yang ke-7 memang kelihatan ada yang namanya cerai gantung. Kesempatan itu dimanfaatkan agar kedua-duanya bisa introspeksi, bisa melihat kembali di mana persoalan permasalahan yang mereka hadapi. Nah, tapi setelah itu mereka harus pulih. Tapi kalau sudah cerai gantung seperti ini yang tidak ada keinginan untuk pulih, nah itu yang repot. Mau menikah lagi juga susah. Inilah situasi kondisi yang terjadi. Menurut Paulus, perceraian itu terjadi karena tidak memiliki iman.
1 Korintus 7:15. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Perhatikan kalimat terakhir. Allah memanggilmu untuk hidup dalam damai sejahtera. Artinya pernikahan itu mestinya ada sukacita, ada keharmonisan, ada damai sejahtera. Tapi jika di dalam sebuah pernikahan itu penuh dengan pergolakan, konflik-konflik, konflik itu sudah saling melukai, dan yang namanya melukai itu bisa dua kemungkinan. Melukai secara verbal, artinya mulutnya itu sudah saling menyakitkan hatinya, atau melukai secara fisik. Artinya di dalam pernikahan itu sudah ada kekerasan rumah tangga, KDRT. Nah, bagaimana solusinya? Paulus katakan, ya terserah kalian mau cerai karena kalian memang kurang beriman. Kenapa Paulus katakan kurang beriman? Karena mereka tidak menghadirkan Tuhan di dalam pernikahan mereka. Betul nggak? Orang yang tidak beriman, ya silakan bercerai. Ya, Yesus sanggup mengubah pernikahan yang sudah tawar, yaitu air, bahkan menjadi dingin, yaitu es, menjadi anggur yang nikmat. Lihat kembali di Yohanes 2:10. Dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah orang yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Kenapa Paulus katakan penyebab perceraian itu karena kurang beriman? Karena kalau Anda punya iman, mestinya Anda bisa libatkan Tuhan Yesus di dalam pernikahanmu. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jika air diubah oleh anggur, Yesus sanggup lakukan. Demikian pula satu gambaran bahwa pernikahanmu yang sudah kacau, pernikahanmu yang sudah hancur, pernikahanmu yang sudah parah, bahkan engkau sudah bercerai sekalipun, ketika engkau berusaha menghadirkan Tuhan Yesus di dalam pernikahanmu, Tuhan pasti pulihkan. Tidak ada mustahil bagi Tuhan kok. Masalahnya adalah Tuhan hadir di dalam pernikahanmu atau tidak. Kalau tidak hadir, ya sudah berat. Pemulihan baru bisa terjadi bila ada keinginan dari kedua belah pihak. Artinya ada keinginan suami istri untuk pulih. Tidak ada orang yang bisa membantu memulihkan pernikahanmu. Salah satu atau keduanya sudah tidak ada keinginan yang kuat untuk pulihkan perkawinan mereka. Artinya pernikahan adalah dua menjadi satu. Sehingga mereka hidup sebagai suami istri. Nah, setelah itu mereka konflik lalu pisah ataupun berantakan pernikahan mereka. Dan kalau mau dipulihkan, tidak bisa hanya sendiri. Kalau suami ingin pulih, istri tidak mau pulih, tidak akan bisa berjalan. Atau sebaliknya, tidak bisa. Kalau mau pulih, kedua-duanya itu harus punya keinginan pulih baru bisa berjalan. Nah, solusinya bagaimana? Salah satunya adalah konselor pernikahan. Jadi yang namanya konseling itu banyak beragam. Nah, salah satu itu adalah konseling di dalam perkawinan. Konselor pernikahan atau perkawinan, konselor itu hanya membantu, mengarahkan, mencari titik permasalahan penyebab konflik selama ini. Mungkin Anda pernah dengar istilah nggak yang namanya titik buta atau blind spot? Misalnya seorang petinju. Seorang petinju, katakanlah Mike Tyson, seorang petinju yang terkenal dengan leher betonnya, yang lagi waktu jaya-jayanya itu menjadi taruhan bagi banyak orang. Bukan bicara berapa ronde Mike Tyson bisa tumbangkan lawannya, tapi bicara berapa menit atau berapa detik Mike Tyson bisa menumbangkan lawannya. Karena memang saat itu lagi jago-jagonya. Nah, tapi kenapa Mike Tyson ya sudah begitu hebat di atas ring masih butuh pelatih? Benar gak? Kenapa dia butuh pelatih? Dan kalau pelatih, apakah pelatih itu lebih hebat dari Mike Tyson? Kalau pelatih dengan Mike Tyson naik ring, saya yakin 100% pelatih pun akan KO dengan Mike Tyson. Hanya bisa bertahan berapa ronde. Betul? Lalu kenapa dibutuh pelatih? Karena Mike Tyson tidak bisa melihat titik kelemahannya sendiri. Di mana dia memperagakan, makanya pelatih itu perhatikan gayanya, titik lemahnya Mike Tyson. Nah, kalau dia ada titik lemah, maka pelatih akan mengarahkan, oke, bagian engkau di sini lemah, engkau harus tutupi supaya tidak menjadi sasaran empuk dari serangan lawan tandingmu.
Itu namanya blind spot. Nah demikian pula perkawinan. Kadang-kala suami istri tidak tahu permasalahannya apa. Konflik kok nggak selesai-selesai. Nah konselor pernikahan itulah yang akan membantu. Oh permasalahan kan beri. Oke, tapi keputusan itu tetap ada di tangan suami istri. Nah apakah mereka sanggup dan punya tekad untuk memperbaiki pernikahan itu? Sudah temukan penyebabnya. Ada nggak keinginan perbaiki penyebabnya itu? Kalau tidak, ya tetap nggak ada gunanya. Konselor itu tidak bisa pulihkan pernikahanmu. Konselor itu hanya membantu. Yang bisa memulihkan pernikahan kalian itu adalah kalian sendiri. Bagaimana? Punya tekad nggak? Punya kemauan? Kalau tidak ada tekad dan kemauan, tidak akan bisa. Kadang-kadang suami istri itu punya keinginan untuk pulih. Ya kami ingin pulih. Dari tawar, dingin, nah sebelum hancur mereka ingin pulih. Tapi persoalannya adalah keinginan pulih didukung oleh kemampuan untuk pulih atau tidak. Itu dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Ingin pulih. Semua orang juga ingin pernikahannya bahagia. Semua orang ingin pernikahannya itu harmonis. Tapi bagaimana menciptakan pernikahan yang harmonis? Nah itu yang jadi persoalan. Jadi dua hal yang berbeda. Ingin pulih dan kemampuan untuk pulih, dua hal yang berbeda. Nah disinilah ketika engkau tidak sanggup pulih, hadirkan Tuhan di dalam pernikahanmu. Artinya keinginan pulih dengan campur tangan kuasa Tuhan. Kita lihat Yakobus 4 ayat 1-2. Dari mana datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu menginginkan sesuatu, tetapi kamu tidak mendapatkannya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Perhatikan di sini. Kamu tidak dapat apa-apa karena kamu tidak berdoa. Artinya kamu tidak libatkan Tuhan. Kamu tidak hadirkan Tuhan di dalam persoalan, di dalam keinginan-keinginanmu. Karena itu suami istri ingin pulih, bagus. Tapi punya nggak kemampuan untuk pulih? Nah itu yang jadi persoalan. Karena ketika mau pulih artinya harus ada perubahan-perubahan. Perubahan gaya hidup, perubahan karakter. Nah itu yang paling sulit, perubahan karakter. Karena karakter itu sulit sekali diubah. Jangankan orang lain, Anda sendiri pun belum tentu sanggup mengubah karakter Anda sendiri. Tidak mudah. Kalau orang suka marah-marah, menjadi orang yang tidak marah-marah. Nah itu tidak mudah. Karena marah itu memang sudah di bagian saraf dia. Kalau nggak marah rasanya nggak enak. Melihat sesuatu yang tidak baik, dia harus marah. Tapi sanggup nggak diubah. Sedangkan yang satunya ketika dimarahi dia tidak sanggup menahan, sanggup nggak punya kesabaran seperti itu. Nah itu yang jadi persoalan. Konselor, Bapak Ibu, ketika bicara konselor, masalah atau biasanya pokok persoalan yang ditangani oleh seorang konselor pernikahan sebenarnya itu hal-hal yang umum dan sering terjadi dalam rumah tangga. Permasalahan itu apa saja? Masalah komunikasi. Komunikasi yang tidak lancar, yang buntu lah gitu. Lalu yang kedua adalah perselingkuhan. Yang ketiga, konflik pengasuhan anak dan pencampuran keluarga. Artinya suami istri cara mendidik anak itu berbeda. Akhirnya kenapa yang satunya lalu tidak mau ikut campur tangan mendidik anak? Karena daripada konflik melulu urus anak, ya udah satunya pasif. Sehingga anaknya itu bertumbuh tanpa figur ayah atau tanpa figur ibu. Atau intervensi dari keluarga, dari ipar-ipar, dari orang tua, kakek nenek, dari anak kita, dari anak-anak. Nah itu yang menjadi persoalan. Atau masalah keuangan, itu bisa menjadi pemicu konflik. Yang satunya boros, tidak bisa hemat. Atau uang belanja yang diberikan kepada pasangan hidup kurang. Atau masalah seksual. Hubungan fisik atau hubungan tubuh antara suami istri. Nah itu masalahnya berputar seperti itu saja. Nah biasanya konselor pernikahan itu sudah tahu persoalan-persoalan karena mereka sudah sering kali menangani permasalahan-permasalahan seperti itu. Tapi saya katakan sekali lagi, konselor pernikahan itu hanya membantu menemukan persoalan, bukan menyelesaikan persoalan. Yang bisa menyelesaikan persoalan itu adalah antara suami istri itu sendiri. Nah di dalam konseling pernikahan, seringkali
Salah satu metode yang dipakai itu adalah konselor itu akan memberikan kertas, baik kepada suami maupun kepada istri. Silakan kalian catat. Apa tuntutan suami kepada istri, tuntutan istri kepada suami. Nah, biasa akan ketahui itu. Biasa tuntutan, hal itu artinya harapan. Apa yang diharapkan suami kepada istri, dan apa yang diharapkan istri dari suami. Nah, setelah itu masing-masing catat. Catat 10, 20, terserah. Nah, setelah engkau catat, sebab itu persoalan yang menjadi masalahnya. Karena konselor kan tidak hadir di dalam pernikahanmu, tidak hadir di dalam rumahmu. Anda berdua hanya datang kepada konselor. Jadi konselor itu hanya memperkirakan. Mereka juga, konselor juga tidak tahu persoalan yang persis terjadi. Nah, tapi setelah engkau tuliskan, konselor baca, oh permasalahan adalah begini-begini. Nah, biasa itu ditukar tuh kertas dan dibawa pulang. Kalian ini mau nggak perbaiki? Nah, kalau tidak, ya sudah sulit. Jadi datang kepada konselor dengan memperbaiki itu dua hal yang sulit dilakukan. Daftar seperti ini menurut saya itu sangat subjektif. Kenapa saya katakan subjektif? Karena isi itu pasti saling menuntut dan saling memberatkan. Suami menuntut istri harus begini, istri menuntut suami harus begini. Dan selama ini di dalam konflik pernikahan itu adalah karena tuntutan suami atau istri itu tidak terpenuhi, harapan-harapannya tidak terwujud. Jadi ketika konselor kasih kertas pun, apakah setelah rumah itu ditempel lalu setiap hari dilihat? Enggak. Seringkali suami istri setelah pulang kertasnya mungkin dibuang atau disobek. Artinya datang ke konselor juga percuma. Lalu sulit dikontrol. Karena isinya itu hanya tuntutan dan masalah penyebab konflik selama ini. Siapa yang mengontrol? Siapa yang harus menjadi wasit? Siapa yang harus memulai lebih dulu? Ini kan sulit. Karena itu jika sudah datang ke konselor, tidak ada niat yang kuat untuk berubah, tidak akan bisa. Dan yang ketiga, isi daftar itu pasti berkaitan dengan karakter atau kebiasaan. Pernah nggak? Kalau persoalan ekonomi, nah itu memang berat. Mau tidak mau, sang suami kalau kepala keluarga yang cari nafkah harus mencari usaha lain atau harus memikirkan banting setir dan sebagainya. Tapi kalau bicara karakter, nah itu sulit sekali diubah. Ekonomi bisa diubah, tapi karakter itu sulit sekali dirubah. Kalau yang satunya tukang marah-marah, apakah gampang diubah? Tidak mudah Bapak Ibu. Karena itu di dalam sebuah pernikahan, konselor itu hanya membantu menemukan persoalan, sedangkan yang sanggup memulihkan itu hanya pasangan suami istri. Nah, daripada masing-masing membuat daftar tuntutan yang begitu subjektif, lebih baik menjadikan firman Tuhan itu sebagai pedoman dan penuntun di dalam kehidupan suami istri. Kalau Anda orang Kristen, jadikan firman Tuhan sebagai penuntun saja. Daripada buat daftar menu, daftar kekurangan suamimu, daftar kekurangan istrimu yang saling menuntut, saling memberatkan. Kalau hanya menulis daftar saja bisa diselesaikan. Dari dulu juga sudah selesai, betul? Karena itu menurut saya lebih baik firman Tuhan. Kenapa menggunakan firman Tuhan? Karena itu adil. Yang nuntut itu bukan suami, yang menuntut bukan istri, tapi Tuhan sendiri. Tuhan menuntut jadi suami harus bagaimana, Tuhan menuntut istri jadi istri harus bagaimana. Makanya suatu saat saya akan kupas bagaimana menjadi suami atau menjadi istri yang baik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tuntutan-tuntutan firman itu seperti apa? Kita lihat 2 Timotius 3:15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Kitab suci menjadi penuntun. Artinya kitab suci bisa dijadikan pegangan untuk melakukan pemulihan-pemulihan. Alkitab sebagai penuntun atau sebagai introspeksi di dalam pemulihan sebuah pernikahan. Karena di dalam Alkitab itu bisa bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan dan sebagainya. 2 Timotius 3:16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Artinya, suami harus berubah karena firman, bukan karena istri. Istri harus berubah, bukan karena suami, tapi karena tuntutan firman.
dengan sendirinya yang sanggup mengubah diri Anda itu adalah kekuatan firman. Dan firman itu hidup. Ketika engkau pelajari firman Tuhan, engkau belajar apa sih kehendak firman itu kepada saya. Karena jika semua orang punya karakter sesuai dengan apa yang dituntut oleh firman Tuhan, saya percaya karakter itu akan menjadi karakter yang baik. Pasti suami istri itu akan hilang konfliknya. Karena firman Tuhan membentuk karakter yang benar. Bagaimana seharusnya menjadi seorang manusia. Karena itu gunakan firman Tuhan itu sebagai penuntun, sebagai petunjuk. Kita lihat dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru sudah banyak membahas tentang masalah pernikahan. Di perjanjian lama itu ada Kejadian pasal 2, lalu ada Kejadian pasal 18, lalu ada Kejadian pasal 16. Kemudian ada kitab Rut. Dari pasal 1 sampai pasal 4 berbicara bagaimana kehidupan suami istri, keluarga. Lalu ada Amsal pasal 30 ayat 10 sampai 31, bagaimana menjadi istri yang baik. Lalu ada Maleakhi 2 ayat 15 sampai 17. Dan masih banyak ayat-ayat yang membahas tentang kehidupan pernikahan, kehidupan suami istri di dalam perjanjian lama. Lalu bagaimana dengan perjanjian baru? Sama, di perjanjian baru pun banyak membahas tentang masalah pernikahan. Di 1 Korintus pasal yang ke-7. Secara khusus Paulus membahas tentang masalah pernikahan dari ayat 1 sampai 40. Lalu ada pasal 14 di 1 Korintus. Kemudian Matius pasal yang kelima, Matius pasal 19, lalu Kisah Rasul pasal yang kelima tentang kehidupan Ananias dan Safira. Kemudian Roma pasal 7, kemudian Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 33. Nah, itu benar-benar membahas tentang kehidupan suami istri. Istri harus bagaimana, suami harus bagaimana. Itu ada tuntutan. Dan tuntutan itu bukan dari pasangan hidupmu, tapi tuntutan dari Tuhan. Kemudian Kolose pasal 3, Titus pasal 2, 1 Petrus pasal 3, 1 sampai 7. Jadi firman Tuhan itu banyak mengupas tentang masalah pernikahan. Karena itu menurut saya, jika suami istri mau pulih, firman Tuhan itu perlu. Hadirkan firman Tuhan di dalam kehidupanmu. Ketika engkau hadirkan firman Tuhan di dalam kehidupan suami istri, tanpa disadari engkau sudah menghadirkan Tuhan di dalam pernikahanmu. Kenapa demikian? Karena Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ketika firman Tuhan diterapkan di dalam pernikahanmu, maka Allah itu hadir. Tuhan hadir di dalam pernikahanmu. Seperti pesta di pernikahan Kana. Ketika Tuhan hadir, air yang tawar bisa diubah menjadi anggur yang nikmat, anggur yang terbaik. Artinya ketika engkau bisa hadirkan Tuhan, bisa hidup dengan firman Tuhan, tuntutan firman Tuhan, pemulihan itu pasti terjadi. Permasalahannya adalah apakah suami istri menghadirkan Tuhan, menjadikan firman Tuhan sebagai penuntun? Jadi nggak usah saling menuntut. Istri tuntut suami seabrak-abrak di konselor pernikahan. Suami tuntut istri saling menuntut seabrak-abrak. Tidak usah. Jadikan firman Tuhan itu sebagai petunjuk dan penuntun. Maka engkau akan menemukan pemulihan itu terjadi. Suami istri yang rindu pulih harus dengan rendah hati datang bersujud memohon pengampunan dan campur tangan Tuhan di dalam pemulihan itu. Suami istri harus ada kesepakatan dulu. Kita lihat Matius 18 ayat 19. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Kelihatan ayat ini hanya berbicara dalam kehidupan sehari-hari. Padahal ayat ini menyinggung tentang masalah pernikahan juga. Kenapa saya katakan menyinggung tentang masalah pernikahan? Karena yang namanya pernikahan itu menyatukan 2 orang yang berbeda. Nah, di sini dikatakan dulu kalimat pertama, sepakat meminta. Artinya punya keinginan yang sama antara suami istri. Mau pulih apa enggak? Kalau mau pulih, ya sudah. Itu artinya sudah ada kesepakatan. Nah, kesepakatan itu mungkin mereka ingin pulih tapi tidak ada kekuatan. Maka yang kedua itu adalah 2 orang. 2 orang itu artinya suami istri. Suami istri ada kesepakatan enggak? Nah, kalau ada kesepakatan baru yang dikatakan selanjutnya meminta, artinya berdoa, meminta kehadiran Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Hadirkan Tuhan. Kenapa pernikahan itu tidak bisa dipulihkan? Karena engkau hanya mengandalkan kekuatanmu sendiri. Kenapa pernikahanmu tidak bisa diperbaiki? Karena engkau menggunakan kekuatan sendiri. Hadirkan Tuhan.
Oke, hadirkan Tuhan. Maka kalimat selanjutnya dikatakan akan dikabulkan oleh Bapa di sorga. Artinya adalah pernikahanmu dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan menjawab. Saya banyak temukan pasangan suami istri yang hancur-hancuran. Tapi ketika mereka punya keinginan pulih, hadirkan Tuhan, hidup sesuai dengan tuntutan firman Tuhan tanpa disadari perubahan-perubahan itu terjadi. Bahkan ada yang sudah cerai akhirnya bisa dipulihkan. Bisa nikah ulang lagi. Kenapa? Karena mereka berhasil menghadirkan Tuhan kembali di dalam pernikahan. Karena itu penting sekali Yesus hadir di dalam pernikahan di kota Kana. Tuhan Yesus sanggup mengubah pernikahan yang dingin, beku, bahkan hancur. Sama seperti dia telah mengubah air menjadi anggur pada pesta pernikahan di Kana. Buyung itu ibarat pernikahan. Buyung yang diisi air. Tapi masalahnya adalah air yang tawar itu ibarat pernikahan yang telah menjadi tawar. Dalam sekejap diubah Yesus menjadi anggur yang terbaik. Anggur yang baik ibarat pernikahan yang bahagia, harmonis. Dan hanya Yesus yang sanggup mengubah semuanya itu. Di sana sudah ada air, tapi tidak ada seorang pun yang sanggup mengubah air itu menjadi anggur. Tapi ketika Yesus ada, Yesus suruh isi buyung-buyung itu dengan air. Jadi buyung itu ibarat pernikahan dan isinya itu air tawar, artinya pernikahan yang sudah tawar. Tapi begitu Tuhan ada di sana, air yang ada di dalam buyung itu diubah sekejap oleh Tuhan menjadi anggur yang terbaik. Artinya pernikahan yang sudah tawar, pernikahan yang sudah dingin, pernikahan yang sudah beku sanggup diubah oleh Tuhan. Lalu proses perubahan air menjadi anggur, kita lihat beberapa hal. Air itu awalnya bening diubah menjadi warna merah. Karena anggur memang ada anggur yang warna putih. Tapi rata-rata anggur itu identik dengan warna merah. Artinya perubahan warna. Hanya Tuhan sanggup lakukan. Artinya hidup pernikahanmu akan penuh dengan warna-warni. Terasa indah, tidak rutinitas. Tawar diubah menjadi kompleks. Artinya ada perubahan rasa. Yang tadinya mati rasa, yang tadinya pernikahan sudah hambar, tapi sekarang mulai ada rasa, mulai ada canda teria, canda tawa, mulai ada humor, dan lain sebagainya. Tidak berbau menjadi berbau alkohol. Artinya perubahan bau. Yang tadinya enggak mencium apapun, tapi sekarang sudah ada bau. Tentu yang dimasukkan itu adalah bau wangi alkohol. Lalu komposisi air dengan komposisi anggur artinya perubahan secara zat kimia. Ketika perubahan secara zat kimia, itu bicara tentang hormon, tentang seks. Karena manusia itu punya hormon, dan hormon itu terbentuk karena kimiawi tubuh manusia. Nah, ketika Tuhan ubah air menjadi anggur, artinya perubahan secara kimia, hormon di dalam diri orang. Karena kalau pernikahan itu sudah baik, pasti persetubuhan itu juga lancar. Hubungan kehidupan suami istri, seks antara suami istri akan menjadi lancar. Itu perubahan kimiawi. Tidak ada gas menjadi mengandung gas, arti ada perubahan secara tekanan. Tekanan yang saya maksudkan di sini adalah kehangatan, ada rasa, ada sebuah hawa yang hangat di dalam pernikahan tersebut. Nah, inilah perubahan yang Tuhan Yesus ubah. Berikut ini adalah komposisi zat kimia yang terdapat pada anggur. Oke, nah ini hanya sekilas saja Bapak Ibu. Dari air, komposisinya seperti yang menjadi anggur. Kita lihat Yohanes 2:9-10. Sesudah pemimpin ayat ini kita sudah baca, tapi saya ingin menekankan bagian ini. Oke. Tradisi atau pernikahan bangsa Yahudi itu sangat repot. Karena pesta itu bisa berlangsung sampai berhari-hari lamanya. Berapa banyak stok makanan dan minuman yang harus disediakan oleh tuan rumah? Dalam hal penyajian anggur pun ada aturan. Anggur terbaik dan termahal atau kelas 1 disajikan pertama. Nah, selanjutnya anggur yang sedang, di hari-hari terakhir sisa anggur yang biasa atau murah. Jadi tadi saya sudah jelaskan anggur terbaik, sedang, dan setelah itu anggur biasa. Nah, kalau sudah anggur biasa artinya tinggal air tawar. Makanya Tuhan hadir, ubah air tawar itu kembali menjadi anggur. Tapi hebatnya Tuhan ubah bukan anggur yang terbaik lagi, tapi lebih baik daripada yang disediakan oleh pemimpin pesta. Bapak Ibu lihat sekilas foto ini, bagaimana ramainya pernikahan orang-orang Yahudi. Jadi di atas meja itu penuh dengan makanan minuman. Oke,
Ramai pesta mereka. Lalu tradisi pesta pernikahan Yahudi itu bisa berlangsung sampai 7 hari atau seminggu. Perhatikan ayat ini di Hakim-Hakim 14 ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-17. Saya hanya menekankan bagian ini saja. Oke, 7 hari selama perjamuan itu berlangsung. Jadi waktu Simpson menikah, pesta pernikahan itu berlangsung 7 hari. Karena memang kebiasaan dari bangsa Yahudi atau tradisi bangsa Yahudi itu ketika mengadakan pesta pernikahan itu bisa berlangsung selama 7 hari. Berarti banyak sekali makanan minuman yang harus mereka sediakan. Lalu kalimat ini, ayat ini menyingkapkan ada 2 versi dalam pernikahan. Kita perhatikan ayat yang ke-10. Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Nah, kebenaran kedua yang akan kita tangkap dari ayat ini adalah yang pertama, pernikahan versi dunia. Anggur yang enak disajikan dulu, terakhir anggur yang biasa. Oke? Sedangkan pernikahan versi Tuhan adalah anggur yang enak muncul belakangan. Artinya semakin baik, semakin dewasa pernikahanmu. Kita akan lihat lebih jauh bagaimana kedua versi pernikahan. Anggur yang ini versi pernikahan dunia ya. Anggur terbaik, lalu anggur yang sedang, setelah itu anggur biasa saja. Nah, disinilah grafik gambaran pernikahan duniawi. Artinya apa? Hanya manis di depan, semakin hari semakin hilang rasa. Sampai pada akhirnya pernikahan mereka itu menjadi tawar. Artinya jika pernikahanmu bisa menjadi tawar, engkau masih menerapkan pernikahan duniawi. Bukan pernikahan sorgawi. Bukan pernikahan sesuai dengan keinginan Tuhan atau versi pernikahan Tuhan. Karena orang dunia itu hanya mencari kenikmatan duniawi. Tidak memiliki beban tanggung jawab. Pernikahan dianggap sebagai sesuatu yang mengikat. Ini pernikahan duniawi. Jadi enaknya di depan, manisnya di depan. Sedangkan selanjutnya tidak ada. Pernikahan versi dunia adalah nikmat di depan, sengsara di belakang. Hanya menikmati manisnya cinta, hidup bersama tanpa ikatan resmi di dalam pernikahan. Artinya kumpul kebo. Karena yang mereka nikmati itu adalah enaknya. Jadi nggak mau menikah secara resmi. Tidak ada keinginan melegalkan pernikahan, artinya ingin hidup bebas. Jika tidak cocok, tinggal bubar. Kalau sudah nikah secara resmi, artinya lewat lembaga agama, lewat lembaga negara, mau dibubarkan nggak gampang. Tapi kalau hanya kumpul kebo, nggak ada ikatan kok setiap saat misal bubar. Melakukan perkawinan kontrak juga sama. Dalam kita akan menikah dalam masa tertentu. Kalau sudah selesai kontrak tanggal bulan sekian kita bubar. Nah, itu juga pernikahan duniawi, bukan pernikahan Kristen. Bebas berganti pasangan, kemudian perjanjian perpisahan harta. Ternyata salah satunya adalah ketika engkau menikah, lalu engkau buat perjanjian pisah harta, itu ternyata itu adalah pernikahan versi dunia. Kalau pernikahan versi Tuhan, hartamu adalah hartaku. Jangankan dalam pernikahan, dalam kehidupan jemaat pun kalau kita lihat di Kisah Rasul pasal 2, jemaat awal hanya jemaat. Kekayaan milikku adalah kekayaan milikmu. Jika hanya jemaat saja bisa merasa saling memiliki, mestinya lebih dari itu suami istri. Karena 2 menjadi 1. Tapi kalau dari awal engkau sudah buat perjanjian pisah harta, artinya pernikahan yang engkau pakai itu adalah pernikahan duniawi. Artinya Anda nggak mau ambil risiko ketika suatu saat cerai. Itu kan tidak bagus. Kita lihat pernikahan versi dunia yang bertentangan dengan Alkitab itu salah satunya adalah LGBT. LGBT adalah pernikahan versi dunia. Lesbi, gay, biseksual, dan transseksual. Nah, LGBT adalah gambaran nyata pernikahan versi dunia. Pernikahan, mereka menikah oke, tapi sejenis. Nah, itu kan hanya memuaskan keinginan, bukan memenuhi kebenaran firman Tuhan. Nah, di sini kita akan ubah. Anggur terbaik, anggur sedang, anggur biasa, setelah itu menjadi air yang tawar. Itu pesta pernikahan di Kana. Nah, dari air yang tawar itu, Yesus ubah. Apa yang diubah? Yesus membalikkan versi pernikahan dunia menjadi versi pernikahan Allah. Artinya adalah
Air, pernikahan yang tawar diubah menjadi anggur yang terbaik. Artinya pernikahan yang harmonis dan bahagia. Jadi Tuhan mau kita belajar. Pernikahan yang terakhir semakin hari semakin baik. Jadi jangan yang awalnya enak, yang awalnya baik tapi belakangan hancur-hancuran. Bukan pernikahan yang dikehendaki Tuhan. Pernikahan yang dikehendaki Tuhan itu adalah awalnya tuh berat, tapi setelah itu bisa Anda nikmati. Kita lihat versi pernikahan dari Tuhan. Sengsara di depan, menikmati kebahagiaan di belakang. Jadi kalau pernikahan dunia dengan Tuhan itu berbeda. Pernikahan dunia nikmat depan, sengsara belakang. Kalau pernikahan Tuhan, sengsara depan, nikmat di belakang. Kenapa demikian? Kita baca ulang perkataan pemimpin pesta. Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Artinya pernikahan versi Tuhan adalah semakin hari semakin baik. Karena pernikahannya itu semakin matang dan semakin dewasa. Orang Kristen secara rohani dia harus bertumbuh dewasa. Artinya engkau harus berubah dalam karakter. Roma pasal yang ke-12, Paulus katakan, berubah, jangan engkau seperti dunia, berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya engkau bisa membedakan manakah kehendak Allah. Bapak Ibu saya kasih, penyebab konflik di dalam rumah tangga adalah karakter. Ketika karakter pribadimu berubah, pernikahanmu pasti berubah. Artinya, ketika engkau jadi orang Kristen, engkau harus dewasa secara rohani. Berubah dan terus berubah. Ketika engkau berubah, bukan karena berubah demi pasanganmu, tapi berubah karena tuntutan firman Tuhan. Dan kalau Anda sudah berubah menjadi orang baik, saya yakin pasangan manapun bisa terima. Oke? Anda menjadi orang baik. Kenapa bisa terjadi konflik? Karena Anda bukan orang baik, maka terjadi konflik. Apakah engkau suami, apakah engkau istri, bukan orang baik. Kalau engkau orang baik, karaktermu pasti baik. Kalau karaktermu baik, pasti pernikahanmu juga baik. Pernikahanmu pasti harmonis. Karena itu berubahlah. Semakin engkau berubah, maka pernikahanmu akan semakin baik. Mengapa pernikahan versi Tuhan itu harus sengsara di depan, memperoleh kebahagiaan di belakang? Karena harus bisa menguasai diri selama pacaran. Artinya menguasai nafsu itu nggak mudah Bapak Ibu. Menguasai keinginan itu tidak mudah. Maka banyak sekali orang yang hancur karena tidak bisa kendalikan kebutuhan biologis. Menjalani prinsip pernikahan sesuai dengan firman Tuhan. Artinya adalah Anda harus memenuhi tuntutan firman Tuhan, tuntutan Alkitab. Misalnya sebelum menikah tidak boleh kontak fisik, tidak boleh berhubungan badan. Itu kan tidak mudah. Tidak mudah. Dan Anda harus bisa lewati semuanya itu. Yohanes 2 ayat yang ke-10 kita lihat kembali. Di dunia banyak sekali anggur yang baik dan enak, namun harganya sangat-sangat mahal. Harga wine itu ditentukan oleh teknik pembuatan, rasa, dan berapa lama waktu anggur itu disimpan. Nah, berikut ini 5 merek anggur yang mahal di dunia. Saya sajikan sekilas Bapak Ibu karena kita keterbatasan waktu. Lihat 5 anggur yang termahal di dunia. Ini ada Cheval Blanc, harganya 1,8 miliar, sempat populer di tahun 1947. Lalu ini ada Cetau, harganya 2,1 miliar, ini dari Rothschild. Kalau Anda pernah mendengar perusahaan Rothschild, nah itu salah satunya. Jerobeam, harganya 4,1 miliar, wah luar biasa ya. Anda sanggup beli, Anda berani minum anggur seperti itu? 4,1 miliar satu botol. Lalu ada yang lebih baik lagi. Chateau Margaux, harganya 6,9 miliar. Nah ini dia satu lagi. Screaming Eagle Cabernet, harganya juga 6,9 miliar. Kok bisa ya? Anggur harganya 6,9 miliar. Padahal 6,9 miliar itu Anda bisa beli rumah mewah atau bisa beli mobil mewah. Padahal hanya satu botol ditenggak satu hari, beberapa jam juga beres. Nah, kenapa bisa mahal sekali anggur itu? Karena harga anggur itu ditentukan 3 hal. Rumitnya proses pembuatan, rasa sensasi dari anggur itu, lamanya waktu anggur itu disimpan. Itu 3 hal yang menentukan. Rumit prosesnya, sensasi anggurnya, dan lama anggur itu disimpan. Artinya apa? Yang ingin kita pelajari adalah
Bagaimana anggur yang Yesus mengubah sekejap air putih itu menjadi anggur. Kita lihat simbol-simbol pernikahan. Oke, saya sekilas saja berikan ini simbol-simbol dalam pernikahan Bapak Ibu. Tahun pertama kertas, tahun kelima kayu, ke-10 timah, ke-15 kristal, 20 tiongkok, 25 perak, 30 mutiara. Dari 25 tahun baru dapat piala perak. Kemudian 35 giok, 40 rubi, 45 safir, 50 baru engkau dapat piala emas. Oke, kemudian berlanjut tahun 60 berlian, lalu tahun 70 pernikahan Anda dapat platinum. Itu paling tinggi sudah 70 tahun. Kalau engkau bisa merayakan 70 tahun pernikahanmu, artinya umurmu itu paling tidak sudah 90 tahun. Dengan catatan waktu menikahnya umur 20 tahun. Oke? Apakah sudah bisa panjang umur seperti itu? Mungkin salah satunya sudah meninggal. Nah, itu tidak mudah. Untuk mendapatkan platinum itu tidak mudah. Kalau berlian itu sudah sangat langka. Kalau emas masih lumayan banyak lah. Nah, kenapa dibuat simbol-simbol pernikahan itu? Artinya pernikahan itu harus semakin matang, harus semakin dewasa. Inilah pernikahan yang dikehendaki oleh Tuhan. Artinya pernikahanmu makin bernilai. Anggur yang terbaik yang Tuhan berikan. Sama halnya anggur yang dari Tuhan, anggur yang terbaik, yang terakhir adalah anggur yang makin baik. Demikianlah harapan Tuhan atas pernikahan. Allah menghendaki hidup manusia semakin hari semakin sempurna. Matius 5:48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Apakah ada manusia sempurna? Tidak ada. Tapi Allah Bapa kita di sorga adalah sempurna. Maka Tuhan memberikan target yang begitu tinggi. Artinya setiap hari kita perbaiki diri. Saya sangat yakin ketika engkau berhasil memperbaiki dirimu, maka engkau tidak sadar engkau sudah berhasil memperbaiki pernikahanmu. Karena penyebab konflik itu adalah karakter kita yang tidak bisa diterima oleh pasangan. Ketika kita berhasil mengubah karakter diri kita, saya yakin pasangan kita bisa terima karakter kita. Nah, tentu kesempurnaan itu mencakup aspek pernikahan. Suami istri akan semakin harmonis. Berubahlah. Penyebab pernikahanmu tidak bahagia adalah karena karakter. Allah berharap suami istri yang telah dipersatukan bukan hanya menjadi teman hidup dalam suka dan duka di dunia. Namun Allah juga menghendaki pernikahanmu bisa bertahan sampai akhir. Artinya adalah Tuhan mau antara suami istri itu bukan hanya hidup bersama di dunia tapi sampai ke sorga. Seperti yang dikatakan Petrus. 1 Petrus 3:7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Maunya Tuhan adalah suami dan istri itu bukan hanya bergandengan di dunia, tapi juga bergandengan tangan menuju perjalanan ke sorga. Suami istri jangan hanya bersama di dunia, tapi juga bersama ke sorga. Nah, bagaimana supaya bisa bersama di dunia dan di sorga? Hadirkan Tuhan. Tuhan sanggup mengubah air menjadi anggur. Tuhan sanggup mengubah pernikahanmu yang tidak baik menjadi pernikahan yang baik. Anggur dari Tuhan adalah yang terbaik. Artinya adalah kasih karunia dari Tuhan, pemberian yang terbaik itu pasti dari Tuhan. Yakobus 1:17. Hanya Tuhan yang bisa memberikan damai sejahtera sejati. Karena salah satu yang kita harapkan di dalam pernikahan itu adalah damai sejahtera. Dan hanya Tuhan yang sanggup memberikan damai sejahtera. Dunia bisa memberikan damai sejahtera, tapi damai sejahtera dari Tuhan itu berbeda. Karena itu Tuhan berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang diberikan oleh dunia, yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Maksud Tuhan Yesus adalah, Tuhan punya damai sejahtera berbeda dengan dunia. Bedanya di mana? Dunia bisa memberikan damai sejahtera. Engkau punya uang, engkau bahagia. Engkau punya pasangan hidup yang cantik, yang ganteng, engkau bahagia. Engkau bisa mempunyai prestasi, engkau bahagia. Damai sejahtera dunia itu adalah dari luar dimasukkan ke dalam. Engkau nonton video atau film yang membuat engkau tertawa. Apakah itu film Mr. Bean atau film-film yang lucu, engkau bisa tertawa, betul?
Karena itu sesuatu yang di luar masukkan ke dalam. Tapi damai sejahtera dari Tuhan bukan begitu. Dari dalam meluap keluar. Nah, dari dalam keluar, itu yang abadi, damai sejahtera Tuhan. Ketika Tuhan hadir, ketika Roh Kudus masuk ke dalam dirimu, itu akan memberikan sukacita, damai sejahtera. Demikianlah Tuhan ingin mengubah pernikahanmu menjadi pernikahan yang baik. Pernikahan yang dari dunia itu tidak akan bahagia. Tapi kalau pernikahan dari Tuhan itu akan penuh dengan kebahagiaan. Karena itu, memiliki sesuatu dan menikmati sesuatu. Oke, ini saya lewat saja. Bapak Ibu yang saya kasihi, karena itu hari ini kita sudah belajar anggur perkawinan yang ketiga. Ada 2 poin yang kita bahas pada hari ini adalah pernikahan yang sudah tawar bahkan dingin sanggup Tuhan ubah menjadi pernikahan yang baik. Dengan satu syarat, hadirkan Tuhan di dalam pernikahanmu. Yang kedua adalah berubahlah karaktermu. Karena ketika engkau punya karakter berubah, maka perubahan di dalam pernikahanmu pasti terjadi. Kenapa engkau punya konflik-konflik di dalam pernikahan? Karena karaktermu, karakter suami, karakter istri tidak sesuai dengan harapan dari pasanganmu. Tapi kalau engkau bisa menjadi orang Kristen yang benar-benar hidup sesuai dengan tuntutan firman Tuhan, karaktermu diperbaharui, percayalah terjadi perubahan besar di dalam pernikahanmu. Tuhan Yesus berkati. Kita tundukkan kepala kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai membahas judul 3 sesi yang sama, yaitu pernikahan, anggur pernikahan di Kana. Semoga yang sudah kami bahas, yang kami dengar, menuntun kami lebih memahami kehendak-Mu. Pernikahan seperti apa yang Engkau kehendaki, dan bagaimana memulihkan sebuah pernikahan yang sudah tawar, bahkan sudah menjadi dingin, agar pernikahan itu kembali menjadi harmonis, hangat, dan penuh dengan cinta kasih. Bagaimana menghadirkan Engkau, bagaimana suami istri berubah karakter yang akan berdampak pada perubahan pernikahan mereka. Tuhan, semoga apa yang sudah kami pelajari ini menuntun kami menuju perbaikan, menuju pemulihan, dan menjadi manusia Kristen yang dilahirkan kembali. Ketika kekristenan terjadi di dalam pernikahan, maka di sanalah kebahagiaan, cinta kasih akan terjadi. Semoga mereka yang sudah mendengarkan kebenaran ini menjadikan firman Tuhan sebagai penuntun dalam pernikahan. Demikian doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita akan dengarkan pengumuman dan juga doa penutup. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Diberkati kebenaran firman Tuhan hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Nathan Junarwan yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Doa kami biarlah Bapak semakin dipakai Tuhan luar biasa, menjadi berkat bagi banyak orang, dan diberkati dalam kesehatan, dalam keluarga, dan setiap doa-doa Bapa, pergumulan Bapa, kerinduan Bapa, Tuhan Yesus dengar, Tuhan yang menjawabnya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa pengumuman yang disampaikan hari ini. Yang pertama, Sekretariat Gereja GCC telah membuka pendaftaran baptisan air untuk angkatan ke-22 bagi Bapak Ibu yang belum dibaptis atau yang ingin diperbaharui baptisannya agar sesuai dengan Alkitab. Silakan mendaftarkan diri dan hubungi Bapak Pendeta Tony Hartanto dengan nomor HP 0813 8863 3968. Baptisan akan diadakan pada pertengahan November 2021. Pengumuman yang kedua, karena banyaknya permintaan agar Pendeta Nathan mengupas ulang pelajaran baptisan air, maka mulai Senin ini, yaitu tanggal 11 Oktober, jam 7 malam, akan segera dimulai blok kelas pengajaran Taufik Baptisan Air. Pelajaran ini akan berlangsung
5 kali setiap hari Senin jam 7 malam sampai jam 9 malam. Bagi Bapak Ibu Saudara dari yang dikasih Tuhan yang tertarik ikut pelajaran, silakan mendaftarkan diri dan hubungi Ibu Pendeta Yemima dengan nomor HP 081310982245. Pengumuman yang ketiga, mengingat dampak pernikahan itu sangat besar dalam kehidupan jasmani dan rohani setiap jemaat, dan masalah perkawinan yang begitu kacau di akhir zaman, maka ibadah live streaming setiap minggu Pendeta Nathan mengupas tema perkawinan secara berseri. Minggu depan, seri ke-10, judul yang akan dikupas adalah Cinta itu melek, nafsu itu buta. Wah, luar biasa ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Pengumuman yang keempat, sinode kita yaitu Gereja Yesus Kristus Allah Esa yaitu GAAE telah membuka link YouTube yang khusus memuat pengajaran-pengajaran doktrin dengan nama Sinode GAAE. Topik pengajaran yang pertama yaitu sakramen pembasuhan kaki yang terdiri dari 5 sesi. Telah selesai di-upload. Silahkan kunjungi link YouTube Sinode GAE. Dan juga catatan, segera menyusul topik sakramen baptisan air yang terdiri 8 sesi. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sama-sama naikkan doa-doa pokok kita di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, kami kembali datang di hadapan-Mu. Kami mau berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat yang mengalami kelemahan fisik, yaitu untuk Bapak Bong Jingjung, yaitu papahnya Pendeta Nathan yang sakit kena stroke dan dirawat di rumah, Bapak Pendeta Stefanus Abraham yang mengalami sakit ginjal dan stroke, Ko Ameng yang operasi usus buntu, Ibu Nagawati, Ibu Fani, Mamah dari Ko Windy yang mengalami sakit kanker, Bapak Yunto Hartolo, yaitu Papa Pelik yang mengalami sakit paru-paru. Kami bawa Tuhan, nama-nama mereka ini Tuhan di hadapan-Mu Yesus. Biarlah Tuhan yang menjamah, Tuhan yang melawat, Tuhan juga yang sanggup menyembuhkan dan memulihkan kembali Bapa. Dan kami percaya Yesus, masih banyak mungkin saudara-saudara kami yang lain yang kami tidak mendapatkan kabar karena keterbatasan segala sesuatunya. Jika ada yang mengalami kelemahan fisik, juga Tuhan menjamah melawat mereka, Tuhan menyembuhkan dan memulihkan kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, kondisi COVID-19 yang masih tinggi di dunia maupun di Indonesia, agar pelaksanaan juga vaksinasi di Indonesia dapat berlangsung dengan cepat dan tertib. Doa kami ya Tuhan, keamanan dan kedamaian di Indonesia kami bawa di hadapan-Mu Yesus, khususnya untuk TNI dalam menghadapi kelompok bersenjata di Papua. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk kerinduan kami pembelian gedung gereja ibadah GCC. Biarlah Tuhan Engkau yang memberikannya yang terbaik Tuhan, sehingga kami bisa berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Doa kami yang terakhir Tuhan, kami berdoa untuk pengajuan dan pengurusan dana kemanusiaan Yayasan Servia dari luar negeri. Biarlah Tuhan dilancarkan semuanya tanpa ada hambatan, tidak ada kendala apapun Yesus. Terima kasih Tuhan, inilah doa-doa kami, Engkau yang menyempurnakan doa kami, dan kami alaskan doa ini dengan ucapan syukur, dan kami kembalikan semuanya hanya untuk puji, hormat, kemuliaan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selanjutnya kita akan mendapatkan doa berkat dari hambanya Bapak Pendeta Nathan Junarwan. Silakan Pak. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan pengumuman dan juga doa penutup. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari angkat tangan saudara-saudari.
kasih yang sempurna, kuasa yang ajaib, kemuliaan yang kekal akan turun dari sorga melalui kuasa Roh Kudus ke atas saudara sekalian. Maka saudara-saudari akan diberkati dalam pekerjaan. Apapun yang dijumpai tanganmu engkau kerjakan akan memberikan hasil berlimpah. Saudara-saudari akan diberkati dalam keamanan. Kemanapun engkau pergi melangkah, malaikat Tuhan akan melindungi langkahmu. Saudara-saudari akan diberkati dalam kesehatan. Yesus Kristus, dokter di atas segala dokter, sanggup memulihkan kesehatanmu, menyembuhkan penyakitmu, dan sukacita, damai sejahtera, keharmonisan akan dilimpahkan di dalam keluargamu, di dalam pernikahanmu, kepada pasangan hidupmu, sehingga engkau akan menikmati kebahagiaan pernikahan yang harmonis mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan pujian dari semula, bagian refnya. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Amin. Sampai bertemu pada minggu yang akan datang. Saya masih kupas tentang pernikahan. Minggu yang akan datang, judul yang akan saya kupas yaitu sesi yang ke-10 dari pernikahan cukup unik. Cinta itu melek, nafsu itu buta. Biasakan kita seringkali mendengar cinta itu buta, tapi menurut saya yang buta itu bukan cinta tapi nafsu. Mari kita bahas pada pertemuan minggu yang akan datang. Cinta itu melek, nafsu itu buta. Sampai bertemu minggu depan.